pada malam hari ini? Kalau belum, saya akan memberitahu sedikit tentang beliau. Beliau merupakan salah satu dosen di Universitas Binus, yaitu Ibu Tiurida Lili Anita. Beliau akan membawakan tema mengenai workshop konten dan bisnis digital, yaitu optimalisasi profil bisnis pada WhatsApp Business. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Budi. Eh, Selamat malam rekan-rekan sekalian. Kita ketemu lagi malam ini ya untuk melanjutkan pembahasan kita minggu lalu ya. Minggu lalu kita udah bicara-bicara sedikit soal WhatsApp bisnis. Beberapa rekan-rekan sekalian di New Normal Learning Center sudah mengenal WhatsApp bisnis pada minggu lalu. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin harus dicoba oleh teman-teman sekalian mengenai penggunaan WhatsApp bisnis ini. Beberapa beberapa teman-teman mungkin masih suka agak bingung kali ya. Ini bagaimana sih ngisinya atau eh, seperti yang eh, subjek hari ini akan kita bahas yaitu mengenai bagaimana sih bikin profil WhatsApp bisnis gitu ya. Mungkin nanti kita bisa sambil coba. Ada berapa teman-teman di sini yang sudah mencoba WhatsApp bisnis? Sudah pada coba atau nanti dulu masih malu-malu gitu atau masih kurang pede? Banyak kayaknya ya sudah coba semua ya. Baik. eh, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja mungkin ya untuk eh, membahas gimana sih lanjutannya kita bisa bikin WhatsApp bisnis ini ya. Gimana sih supaya WhatsApp bisnis ini bisa kita gunakan maksimal untuk membuat bisnis kita itu juga maksimal gitu ya. Oke, eh, selamat malam rekan-rekan semua. Nama saya Tiurida Lili Anita dan tadi eh, Budi Santoso sudah memperkenalkan saya sedikit. Ya, Budi adalah mahasiswa saya yang memang eh, ingin membantu untuk sharing tentang WhatsApp bisnis ini dengan teman-teman sekalian. Oke, oke. Kemarin kita bicara bagaimana kita masuk atau bagaimana kita bikin WhatsApp bisnis ya. eh, Bikinnya bagaimana kita udah tahu nih sekarang. Nah, sekarang kita masuk satu-satu yang lebih detail. Misalnya, kalau kita masukin WhatsApp bisnis ya, itu nanti yang pertama-tama yang harus kita isi adalah profil, ya, profil bisnis kita, ya. Profil bisnis itu eh, merupakan gambaran bisnis kita itu seperti apa, ya. Ini adalah salah satu hal yang penting sekali yang harus dibuat oleh suatu bisnis. Jadi, semua perusahaan yang ingin dikenal masyarakat harus menjelaskan dirinya sendiri, ya, bukan bukan dirinya sendiri dalam artian oh saya Tiur saya mau menjelaskan diri saya, bukan. Karena kita kan bicara bisnis kita apa. Nah, ini yang akan kita berikan beritahu pada halayak ramai, pada publik, ya, detail informasi bisnis kita apa, bisnis yang ditawarkan, oh sorry, produk yang ditawarkan, ya, bagaimana harganya, bagaimana menjangkau ke kita, ya. Jadi secara tidak langsung profil bisnis ini akan berusaha menarik perhatian pelanggan terhadap usaha kita, ya, terhadap bisnis kita. Mau tidak mau, kita memang harus selalu berusaha membuat profil bisnis yang selayak mungkin. Tidak berlebihan ya, tidak berlebihan. Dan jangan yang alay-alay. Biasanya orang jadi males kalau alay-alay gitu.
apa ya namanya sekarang kalau istilahnya alay? Kalau zaman saya sih masih alay ya, tahu yang sekarang ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan profil bisnis ya? Ini merupakan gambaran umum mengenai perusahaan atau bisnis kita. Biasanya seperti tadi saya bilang, memberitahu kepada audiens terkait produk atau layanan yang ditawarkan. Kalau Bapak Ibu punya bisnis kopi, kasih tahu bahwa kami adalah salah satu usaha yang memproduksi kopi atau sepatu atau fashion atau aksesoris ya. Secara luas jadinya profil bisnis bertujuan untuk memberitahu keberadaan sebuah perusahaan dengan informasi-informasi terperinci. Sehingga awareness ya atau orang-orang tuh tahu sadar oh ada ya yang namanya saya harus menyebut merek kayaknya. Beberapa merek ya misalnya kayak eh, kopi kenangan ya, teh Solo ya, itu mereka punya WhatsApp bisnisnya sendiri. Nah, jika nanti profil bisnis rekan-rekan sekalian ini bagus, apa menarik perhatian ya, itu bisa menyebabkan investor-investor juga akan tertarik menanam modal. Ini kan salah satu benefitnya ya yang bisa kita eh, pergunakan ya. Termasuk profil bisnis ini bisa membuat kita berteman dengan berbagai macam komunitas ya. Bisnis WhatsApp itu WhatsApp bisnis itu kan kita bisa masuk ke berbagai macam komunitas. Kita apa bergaul di komunitas-komunitas tersebut. Ya, jika sampai satu hari atau satu bulan mungkin bisa mencapai 200 atau 300 orderan, wah ini pasti investor juga mau ya untuk menanam modal lebih banyak ya. Bukan modal perusahaannya jadi kita besarin lebih ini, memang akan besar karena kalau kalau kita yang biasanya bisnis kecil bisa nanganin sendiri ya segala sesuatu, mungkin kita akan mulai ambil karyawan. Nah, itu kan berarti bisnis kita mulai berkembang dan pasti butuh modal untuk peralatan dan segala hal. Ya. Nah, pada WhatsApp bisnis ya, tentu saja kalau rekan-rekan sekalian sudah melihat ada fitur profil bisnis yang bisa diisi dengan informasi detail tentang bisnis Anda ya. Misalnya ada foto profil, nama bisnis, nomor telepon, deskripsi usaha, alamat dan peta kalau bisa masukin ya kategori usaha, jam bukanya, email, kalau punya website silakan dimasukkan dan info bisnis lainnya yang mungkin Bapak dan Ibu atau rekan-rekan sekalian bisa tambahkan di situ ya. Jadinya semua informasi ini yang sangat penting untuk diketahui ya. Tapi gimana kalau saya nggak punya alamat website? Ya nggak apa-apa ya, nggak harus punya. Yang penting biasanya juga banyak alamat website ini banyak diganti dengan misalnya IG ya karena sekarang kan penjualan lebih eh, lebih maksimal dengan IG atau TikTok ya. Walaupun sekarang udah dimarahin ya katanya ya katanya ya maksudnya nggak boleh jualan di TikTok tapi tetap aja ya banyak yang usaha. Nah, eh, pada pengkategorian bisnis di WA Bisnis bukan hanya diperuntukkan bisnis besar. Jadi, Bapak dan Ibu atau rekan-rekan sekalian yang punya bisnis kecil, nanti pada saat di kolom profil ada kategori bisnis, ya bisa kita pilih toko kelontong. Jadi, meskipun bisnis Anda baru berjalan, tidak perlu ragu ya menggunakan WA Bisnis karena ternyata manfaatnya itu lumayan besar ya untuk memperkenalkan bisnis kita ini. Oke, ini contohnya ya kalau Bapak dan Ibu atau rekan-rekan sekalian ingin membuat profil bisnis seperti ini ya. Pada nama kita isi nama kita, nah tentang kategori perusahaan ya. Di sini dia pilihnya belanja retail, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu
punya usahanya kecantikan, kosmetik, perawatan diri, pilih sesuai itu. Pendidikan ya, layanan otomotif ya, bahkan ada beberapa driver-driver di Gojek, Gokar ya, itu punya WhatsApp bisnis untuk layanan otomotif ya, misal yang small thing aja kayak misalnya membantu mengganti oli gitu kan. Itu nanti di deskripsinya tuh bisa dijelaskan apa yang kita lakukan gitu ya. Atau, layanan pembersihan AC ya, kemarin saya sempat dengar gitu ya, ada yang punya WhatsApp bisnis untuk layanan pembersihan AC. Wah ini keren karena walaupun usaha kecil tapi bisa masuk ke WhatsApp bisnis gitu. Jadi, rekan-rekan sekalian tuh jangan ragu ya kalau punya ide bisnis, silakan ya, silakan untuk dikembangkan dan jangan ragu untuk mulai. Tapi saya nggak pede, ya tuh dibuang dulu nggak ya, nggak pedenya itu dibuang dulu ya. Jadi kita mulai aja, mau cuma dapat satu pelanggan ya, kalau satu pelanggan puas ya dengan layanan kita, itu efeknya besar. Entah dia jadi pelanggan loyal, atau nanti dia akan kasih tahu, "Saya, eee, pakai, eee, toko A, ya. Saya pakai layanan otomotif si B, ya." Atau yang itu, yang kemarin saya masuk ke grup WhatsApp bisnis untuk jasa pengantaran airport, bandara, ya. Dari wilayah Depok, karena saya tinggalnya di Depok. Jadi di deskripsi dia hanya menyebutkan jelas-jelas bahwa mau melayani layanan rumah bandara, wilayah Depok, ya gitu. Jadi, eee, itu ternyata efektif karena si bapak itu ya drivernya dia cerita 1 minggu paling tidak dia bisa dapat 2 atau 5 kali, pengantaran ke bandara. Ya mulai dari Depok ke bandara kan lumayan ya sekitar 200.000-250.000 sekali jalan gitu kan. Kemudian dia masih bisa melakukan itu, beberapa kali ya dalam 1 hari ya dan itu sangat menolong dia karena ternyata banyak pelanggannya seperti saya ya, kalau lagi butuh tinggal janjian ya, tinggal janjian sama, driver ini. Oke, jadi yang sederhana aja yang kita pikirkan itu bisa ya, bisa kita lakukan selama kita mau, oke? Eee, Bu Tiar misalnya saya mau ituin, ojek bagaimana? Ojek langganan sekolah. Wah itu laku pasti, itu bisnis bisnis kecil yang sangat dibutuhkan ibu-ibu ya, untuk mengantar jemput anak ke sekolah, atau untuk antar jemput, anak les. Tapi, bener-bener ya yang namanya bisnis kita harus bisa dipercaya, itu saja sih kuncinya ya. Nah, jadi mulai dari nama bisnis, kategori bisnis, deskripsi, alamat, serta foto profil untuk bisnis Anda, itu harus benar-benar mencerminkan Anda dan bisa dipercaya, ya. Jangan jangan kalau kita bilang kita mau antar jemput anak, Bapak nggak menampilkan foto Bapak atau Ibu sekalian ya, perempuan juga bisa ya menjadikan antar jemput anak ini sebagai usaha. Nah, kalau kita pasang foto kita yang benar, itu menambah poin kepercayaan pelanggan. Ya, jangan kita pasang foto orang lain ya, parah banget. Atau pasang foto-foto misalnya gambar kartun ya, itu nggak menolong ya kayaknya. Jadi yang real-real aja lah, kita bisnis ya harus, jujur, harus, care sama pelanggan karena seperti moto bisnis ya, pelanggan adalah raja, ya. Jadi kita harus bisa menangani pelanggan tetap secara sopan dan baik ya, walaupun pelanggannya kadang-kadang ngeselin. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga usaha ya. Oke. Nah, ini adalah contoh ya, kita ada nama Sandra Cakes ya. Dia foto profilnya dia kasih gambar, foto. Nah,
Kemudian kita tentukan jam buka kita dari jam berapa sampai jam berapa. Ini penting ya teman-teman. Jadi nanti mungkin kita nggak bahas sekarang, nanti kita akan buat ya, kita berusaha belajar bagaimana sih cara membuat pesan otomatis. Jadi Bapak dan Ibu atau rekan-rekan sekalian tuh nggak kerja 24 jam 7 hari seminggu ya. Jadi kita juga butuh istirahat ya, terutama yang buat-buat produk. Kan Anda pasti ya namanya mau buat produk kayak cake. Memang kita bisa beli atau memesan online atau memesan bahan, tapi sepengalaman saya buat orang-orang yang menjual produk-produk makanan kayaknya lebih afdol untuk pergi beli sendiri, ya. Bisa puas dan bisa membandingkan harga. Ya, kecuali memang sudah rutin harus disuplai baru mungkin langganan untuk membeli, secara online atau diantar. Nah, website yang tadi dibilang ya, website itu kadang-kadang, kita nggak perlu punya website yang sendiri gitu ya, yang terlalu terlalu mungkin Bapak dan Ibu bilangnya rumit. Tapi kita bisa pakai link kita di Facebook, ya kan kita pasti punya Facebook ya. Ini juga bisa, atau masukkan link kita di IG, ya ini bisa, ya pada kolom, website. Lalu kita bisa juga yang namanya kita harus ya, kita harus menjelaskan pada kolom deskripsi, ya. Apa yang kita offering, ya. Kalau Sandra Cakes dengan jelas-jelas dia bilang dia offeringnya freshly baked breads, cakes, pastries, and other dessert. Nah, kalau Bapak Ibu punya usaha misalnya, apa, eee layanan jual beli gas. Nah, tulis di situ ya, kami menawarkan, layanan jual dan pengantaran gas yang ukurannya berapa. Nah, itu dideskripsikan dengan jelas dan bahasa yang baik ya, supaya menarik minat pembacanya. Nah, ini juga contoh ya, dari sisi negaranya di mana, kemudian other-nya ini nanti Bapak Ibu bisa lihat, other-nya itu pilihannya apa gitu. Biasanya suka ada yang sudah di-template, jadi kita langsung pilih, ada yang tidak. Nah, business description, email address, website, ya, itu bisa oh sorry, other ini maksudnya bisnis lain kategori bisnis lain selain yang dibuat dalam list. Oke, sampai sini masih cukup jelas nggak ya Bapak Ibu ya? Saya harap sih masih jelas ya. Oke, nah, setelah kita selesai dengan profil bisnis, barulah kita buat katalog produk dalam WhatsApp bisnis, sehingga tampil layaknya sebuah etalase produk lengkap dengan harga, foto, detail produk, atau kalau punya link-link yang langsung direct menuju situs website yang Anda sudah buat, masukkan saja ya, biar orang-orang langsung lihat di situ sehingga tidak bertanya macam-macam gitu. Dan satu lagi, kadang kita memang kalau udah foto harga, fotonya begini nih kuenya ya, misalnya, apa, seperti cake gitu ya. Satu cake misalnya, eee, cheesecake ya, cheesecake-nya Eee, bi kadang-kadang pertanyaan pelanggan tuh adalah, "Cheesecake-nya tuh bisa dikustomisasi nggak sih? Bisa dipesan nggak sih? Jangan terlalu banyak cheese-nya, atau jangan terlalu banyak susu, atau banyak apa." Nah, nanti di detail produk, Bapak Ibu tuh bisa menambah bahwa cheesecake ini, bisa dibuat sesuai order pelanggan. Nah, hal seperti itu kadang menarik ya, lebih menarik dibandingkan produknya itu sendiri, ya. Mengingat
Ini juga kemarin baru saya ikut seminar ya, bahwa perkembangan masyarakat yang ingin hidup lebih sehat itu sudah besar ya, minat orang untuk hidup lebih sehat itu sudah besar. Terutama yang paling minimal adalah mengurangi gula, ya. Mengurangi gula atau mengurangi kalori, ya. Jadi ini kadang-kadang, karena di Jakarta sendiri ya, di Jakarta itu sudah meningkat ya, dalam waktu 5 tahun itu naiknya sampai 75% ya, dari yang cuma 15%. Itu adalah, market yang lumayan kalau misalnya kita berhubungan dengan makanan dan minuman, ya. Kalau kita mau buat bisnis makanan dan minuman, ya. Bisa ditambah misalnya, bisnis vegan, ya, kayak, contohnya mahasiswa saya pernah buat, bisnis plan soal vegan produk. Nah, ini ternyata, eee beliau belum punya toko khusus, tapi dia hanya jual secara online dengan modal WhatsApp bisnis dan IG-nya dia. Ya, jadi ini saja dia sudah kewalahan dan sudah nambah sekitar 3 orang untuk menjadi asistennya dalam membuat produk vegan. Ya, dia menjual makan siang, ya, untuk menjual makan siang atau dia menawarkan menu diet untuk harian, mingguan, atau bulanan, ya. Ini menarik ya, usaha kecil ini ya, ini memang sangat, eee, apa ya, eee, ya nggak usah muluk-muluk lah ya, startup yang real gitu ya. Startup real, kalau orang mikirnya kan startup itu udah, besar banget, terus kita pusing sendiri ya, inilah itulah, harga sewalah, peralatan lah. Sementara kalau kita produk rumahan saja ternyata sudah bisa jalan ya, selama kita sudah maintain atau punya pelanggan awal. Oke. Nah, pada katalog produk ya, balik ke masalah katalog produk, harga, foto, dan detail produk itu yang penting. 3 ini harus ada. Sehingga pertanyaan dari, eee, pelanggan-pelanggan itu bisa diminimalkan ya. Capek juga tahu ya jawab pelanggan-pelanggan itu, karena kadang pertanyaannya sama ya. Tapi namanya bisnis memang kita harus, menjawab ya, kalau tidak nanti kita dianggap nggak serius, oke. Nah, eee, untuk, penambahan katalog ya, ada yang namanya, kategorisasi produk kategori kalau pakai bahasa Inggris. Tapi kalau di sini kita bilangnya manajer katalog ya. Di sini, rekan-rekan bisa plus ya, di plus ini kita tambah item baru. Kita mau bikin apa ya, kita mau taruh atau menawarkan produk apa. Eh, Mister itu produknya harus berapa banyak ya? Kalau menurut saya efektif itu bisa 5 atau 8 produk yang bisa dibagikan ya. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak juga kadang-kadang kita, kewalahan nggak buatnya, gitu ya. Kalau saya suka men-advice ya teman-teman yang mau bisnis, apalagi bisnis makanan. Misalnya dari cake gitu misalnya. Dari misalnya bahan dasar ini bisa jadi berapa jenis gitu ya cake-nya. Supaya apa? Pembelian, bisa 1 kali jalan, hasilnya bisa macam-macam. Misalnya dari satu produk bisa buat bolu kukus, kemudian, marmer cake, kemudian apa, ya itu kan satu tinggal ditambah-tambahin ya, kalau cake kan intinya begitu. Nah, itu bisa kita maksimalkan sehingga kita tidak stok barang banyak-banyak. Ya, kemudian orang juga rasanya lihat, oh dia pilihannya lumayan ya, nggak terlalu banyak, pokoknya jangan memusingkan usaha kecil kita dulu ya, kayak gitu. Nanti kalau misalnya sudah besar baru besar dalam artian, eee, pelanggan banyak menanyakan varian, produk lain baru kita pikirkan untuk membuat, ya. Berdasarkan, berdasarkan nanti berdasarkan statistik ya.
Kalau ternyata kita nggak pernah punya cheesecake nih dalam produk cake kita, tapi ternyata banyak yang nanya, "Oh ya, udah berapa banyak yang bertanya?" "Oh, setiap hari satu." Berarti dalam 30 hari ada 30 pertanyaan. Nah, dari situ kita harus mulai berpikir, "Kita buat apa enggak ya?" Ya, kalau begitu kita putuskan kita buat saja. Lumayan kalau kejual satu kan setiap hari, satu 30 cake sudah bisa kita dapatkan profitnya. Oke. Nah, ini adalah, contoh-contoh ya, apa, dari warung kopi sedep ya. Di sini saja dia hanya punya kalau tidak salah, 5 item ya. Dia nggak mau banyak-banyak, tapi yang penting dia konsisten. Jadi kalau misalnya nanti dia ada yang pesan, dia bisa dengan cepat membuatnya dan tidak mengecewakan pelanggan, itu saja. Jadi menjaga kualitas juga. Nah, yang saya suka dari bisnis-bisnis kecil adalah itu, quality itu selalu terjaga, ya. Karena apa? Karena mereka menjaga kliennya untuk kembali lagi membeli, ya. Kadang-kadang kalau kita ke warung kopi yang besar-besar itu, bahkan yang buat kopi aja sampai nggak lihat ya, karena apa? Karena udah disaset tinggal tinggal masukin jadi kayak nggak ada sentuhan pribadi, kayaknya ini mass product gitu ya, produk pasaran banget gitu ya. Dan itu tuh berlaku sampai ke, produk-produk yang besar ya, kopi-kopi yang franchise atau apa. Tapi memang mungkin gengsinya lebih keren kali kalau nongkrong di, apa, tempat-tempat kopi yang canggih-canggih gitu. Padahal kalau dari sisi rasa mungkin yang kecil-kecil lebih, kena gitu ya. Mungkin karena saya udah tua aja kali ya, Budi, ya? Ya jadi pilihannya lebih ke arah, layanan, ada sentuhan pribadi dalam setiap pembuatan kopi misalnya seperti itu. Oke, terakhir setelah kita masukkan bisnis, profile, kemudian produk kita tambahkan ya, kita telah berhasil dan selesai membuat akun WhatsApp sendiri, ya. Ini adalah prestasi ya harusnya, ya. Kita harus menganggap ini prestasi karena apa? Karena memang apa ya, nggak mudah untuk memulai bisnis ya. Pertama itu dan kalau Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian itu berhasil buat, itu suatu hal yang harus Bapak, Ibu banggakan karena berhasil memberanikan diri ya. Banyak orang bingung mau usaha apa dan Bapak, Ibu sudah mulai. Mereka masih bingung, Bapak udah starting ya. Oke. Nah, pertanyaannya yang sering didapat adalah, bagaimana sih dapat centang hijau di WhatsApp bisnis ya? Centang hijau tuh kan kayaknya sudah terverifikasi. Betul, itu adalah cara WhatsApp bisnis mendukung bahwa akun Bapak Ibu, produk Bapak Ibu, bisnis Bapak Ibu itu memang sudah terverifikasi sebagai bisnis yang sah dan dapat dipercaya, ya. Tanda ini akan memberikan reputasi baik di mata pelanggan, sehingga tingkat kepercayaan dan kredibilitas bisnis Bapak dan Ibu itu semakin meningkat, ya. Kan orang mungkin akan lebih prefer, eee, beli di WhatsApp bisnis yang centang hijau karena misalnya semua pesanan dilakukan dengan baik ya, diantarkan dengan baik ya, terus interaksinya juga baik, selalu jawab message-nya. Nah, itu penting. Tapi kalau misalnya, kita nggak pakai centang hijau boleh? Boleh ya, tapi, mungkin lebih besar kesempatannya dipilih pelanggan bila mendapatkan centang hijau, ya. Karena untuk bikin centang hijau juga ada beberapa persyaratan ya. Saya, eee, kasih lihat dulu persyaratannya. Ini saya ambil dari Barantum ya, salah satu, provider yang menjadi, apa ya bilangnya, perantara ya, antara, bisnis Bapak Ibu dengan WhatsApp, company.
untuk mendapatkan centang hijau. Oke. Mana ya linknya ya? Kenapa jadi hilang? Small businesses are determined and always planning their next move. It's easy with Kredibilitas bisnis sehingga pelanggan dapat percaya bahwa akun WhatsApp kamu benar adanya, bukan penipuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun perlu diperhatikan bahwa centang hijau Ulang ini dikit ya, biar dari awal. mungkin mendapatkan centang hijau WhatsApp kini menjadi kebutuhan dan primadona bagi pelaku bisnis untuk meningkatkan kredibilitas bisnis sehingga pelanggan dapat percaya bahwa akun WhatsApp kamu benar adanya, bukan penipuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun perlu diperhatikan bahwa centang hijau ini hanya bisa didapatkan oleh entitas bisnis atau brand yang memenuhi syarat dan kriteria sesuai dengan yang ditentukan Facebook. Pertama, pastikan akun WhatsApp yang kamu miliki adalah akun bisnis dan kamu diwajibkan memiliki website bisnis dan surat legal bisnis seperti PT, CV, atau yayasan. Ingat ya, centang hijau ini bukan untuk akun personal atau pribadi, melainkan untuk akun bisnis. Kedua, autentik. Akun bisnis yang kamu daftarkan merupakan akun asli yang terpercaya yang mewakili entitas bisnis atau merek bisnis kamu. Ketiga, pastikan akun WhatsApp dan Facebook bisnis kamu telah terverifikasi. Keempat, merek atau entitas bisnis kamu harus populer dalam arti bisnis kamu dikenal banyak orang dan sering dicari banyak orang. Untuk hal ini, kamu harus mulai menaikkan traffic, SEO, dan SRP website dengan memperbanyak artikel dan publikasi di media online seperti sosial media atau situs berita. Maka dengan begitu dapat diasumsikan bisnis kamu telah dikenal oleh banyak masyarakat. Atau mulailah rutin melakukan blast WhatsApp kepada pelanggan, maka pihak WhatsApp akan menilai akun bisnis kamu aktif sehingga bisnis kamu akan lebih dikenal oleh masyarakat. Dan kelima, pastiin bisnis kamu bukan salah satu jenis bisnis yang dilarang pihak WhatsApp. Selain itu, kamu juga harus menyiapkan dokumen-dokumen legal bisnis kamu, mulai dari surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, nomor induk berusaha, nomor pokok wajib pajak, tagihan air, tagihan listrik, dan rekening koran. Gimana? Bisnis kamu udah memenuhi semua syarat dan kriteria belum untuk dapatkan centang hijau itu? Iya, terakhir, perlu digarisbawahi. Untuk wewenang pemberian centang hijau berada sepenuhnya pada pihak WhatsApp di bawah Facebook ya. Daftar sekarang di mitra resmi dari WhatsApp Business API, seperti Barantum sekarang. Oke, ini ya yang tadi dikatakan bahwa tadi penjelasannya sedikit bahwa memang kalau bikin WhatsApp bisnis tuh harus perusahaan yang paling tidak sudah mapan ya. Maksudnya mapan adalah eh, usaha rekan-rekan sekalian tuh sudah lumayan dikenal ya. Ditambah lagi memang untuk WhatsApp bisnis akan ada biaya ya. Ini yang perlu diingat ya. Untuk centang hijau pada WhatsApp bisnis, ya rekan-rekan sekalian perlu menyiapkan budget untuk biaya berlangganan, ya. Vendor-vendor seperti BSP WhatsApp, ya, mungkin akan mengenakan biaya untuk layanan mereka dalam membantu mendapatkan centang hijau WhatsApp. Ya, jadi kan pastikan rekan-rekan sekalian tuh sudah menyiapkan budget yang sesuai dengan biaya berlangganan dan layanan tersebut. Jadi ini nggak gratis. Jadi, apakah boleh yang kecil-kecil ya, yang usaha-usaha kecil mencoba untuk mendapatkan verifikasi bisnis ini? Boleh Bapak Ibu ya, boleh ya. Eee, Cuma ya itu persyaratan awal ya, persyaratan seperti yang dijelaskan tadi, itu sudah dipenuhi. Apakah rumit? Selama persyaratan terpenuhi sih saya rasa tidak rumit ya, terutama lagi adalah bisnis Bapak Ibu itu tidak mirip dengan bisnis lain. Kayak tadi saya kasih contoh, misalnya kita punya, toko pet shop ya, tidak sama dalam artian mungkin namanya dibedakan. Foto-fotonya itu real punya Bapak Ibu sendiri ya. Kalau kita mau bilang, kita adalah pet shop untuk kucing ya, jangan kucing yang ada di, Google Foto yang Bapak taruh ya.
nanti kena hak cipta ya. Siapa tahu ya itu punya orang lain Bapak ambil gitu. Jangan ya, kita harus punya foto sendiri. Siapa tahu diperiksa ya, kita punya bukti bahwa itu asli ya, itu kucing adalah eh, langganan kita gitu. Itu boleh ya. Kemudian, oh iya, sudah dari sini ya, demikian sharing saya, Budi ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau memberikan pendapat atau ada yang mau ditambahin? Ya, mungkin teman-teman juga agak suka ragu-ragu gitu ya. Boleh nggak ya begini, boleh nggak ya begitu. Ya mungkin itu bisa ditanyakan lagi gitu ya. Mungkin saya tahu nanti saya share ya berdasarkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman saya juga yang sudah menggunakan WhatsApp bisnis ini gitu. Jadi saya sendiri belum menggunakan WhatsApp bisnis ini ya Bapak Ibu karena saya dengan jadwal sekarang saja saya sudah kewalahan. Jadi belum sempat, pada dasarnya pengen bikin WhatsApp bisnis mungkin nanti saya mulai untuk memanfaatkan ini nih kayak Budi nih. Ayo Bud kita bikin bisnis. Ada yang mau bertanya nih? Oke. Bagaimana cara mengetahui apakah foto di internet ada hak ciptanya atau tidak? Oh iya, biasanya ada tulisannya ya Pak, foto di internet. Jadi misalnya kita mau mau buka atau membuka satu foto, kemudian di bawahnya kadang-kadang ada seperti apa itu, tulisan di belakangnya itu kayak Shutterstock gitu misalnya, itu berarti foto dari Shutterstock ya. Jadi itu kelihatan sekali di belakangnya ada, apa sih namanya istilahnya ya? Watermark. Wah, watermark, iya watermark seperti itu. Nah kemudian, kadang tidak ada watermark tapi di linknya itu foto foto adalah milik siapa gitu. Kalau misalnya nggak ada baru boleh dipakai. Ya, karena memang berarti orang-orang tersebut mengikhlaskan foto mereka digunakan, ya. Karena kalau foto mereka digunakan, yang mereka dapat adalah klik ya, klik penggunaan dan klik download. Itu dihitung ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu dulu pernah ikut sharing saya soal SEO ya, itu search engine optimization dan SERP itu memang bisa gitu, itu dihitung, itu hitung-hitungannya ada ya yang menyebabkan satu web kenapa jadi terkenal banget sementara yang lain tidak. Nah, yang kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya ada ini nih Bu, yang mau nanya. Jika profile dan katalog sudah di-create, step selanjutnya apa? Oh iya, ini ya. Ini kita langsung jawab-jawab aja ya. Kalau profile dan katalog sudah di-create, ya udah Bapak Ibu submit, enter, kemudian tinggal jualan ya, tinggal menunggu pesanan. Oh ya, satu lagi step adalah Bapak Ibu join komunitas ya, join komunitas-komunitas. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah punya profil bisnis, sudah punya katalog ya, sudah jelas semuanya, Bapak Ibu join komunitas. 4 atau 5 komunitas untuk starting, maksudnya komunitasnya yang dekat-dekat kita aja. Kita kan pasti punya ya komunitas yang dekat-dekat kita. Ya, entah komunitas teman kuliah, komunitas kuliah S1, kuliah S2, komunitas ibu-ibu sekolah, nah yang kayak gitu, itu joinin aja ya. Dari situ nanti pasti kita dapat pelanggan satu-satu dan kemudian bertambah ya, gitu ya. Oke. Terus ada kalau WA bisnisnya belum centang hijau, apakah berbayar, Bu? Oh, enggak ya. Kalau belum centang hijau itu tidak berbayar ya. Karena apa? Karena sudah bayar dari pulsa kita ya. Dari kita masukin kuota itu udah terbayar dari situ ya. Apakah wajib punya centang hijau? Kalau menurut pendapat pribadi saya, kalau misalnya
Bapak dan Ibu atau rekan-rekan sekalian sudah punya usaha, terus usaha itu masih, istilah di orang Betawi belang belentong ya. Kadang ada pesanan, kadang enggak ya, itu jadi secara rata-rata per bulan belum banyak ya, nggak usahlah ya kita masukin ke WhatsApp bisnis ya. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah menambah komunitas kita. Kita join komunitas apa lagi gitu, kita harus cari-cari lagi gitu ya. Kadang-kadang di satu daerah, kalau saya search Google ya, kita kan punya Bapak Google ini yang baik hati dan memberitahu kita segala macam ya. Nah, kita search di Google, misalnya, kita jualan cake ya atau cookies, kita bisa ikutan komunitas guru-guru sekolah ya, guru-guru sekolah tuh efektif ya. Ya, soal teman saya begitu ya. Guru-guru sekolah SD, SMP, SMA di seputaran Depok ya. Dia punya profil bisnis dan dia ikut hampir 30 komunitas. Nah, itu membuat bisnis dia terus berjalan. Setiap hari dia punya pesanan tuh sampai ratusan ya. Yang seperti itu memang mulainya sedikit demi sedikit tapi ya memang worth it. Dan sampai sekarang beliau tidak menggunakan WhatsApp bisnis ya. Karena menurut dia kalau WhatsApp bisnis skalanya akan sampai keluar Depok dan dia belum sanggup. Nah, kemampuan yang seperti ini juga yang harus disadari sama pengusaha-pengusaha kecil ya. Usaha kecil menengah seperti ini harus sadar kalau apakah kita bisa antar sampai misalnya Tangerang ya. Eh, Tangerang tuh jauh ya. Saya di BINUS ada juga di Alam Sutra ya itu pasti belum Tangerang banget. Tapi kalau udah dapat tugas ke sana kayaknya PR banget juga pergi ke sana. Nah, itu aja baru yang seminggu sekali, apalagi kalau WhatsApp bisnis. Nah, kan itu kita harus sadar diri lah bisa apa enggak, ya. Oh iya nih, Pak Johannes bilang pakai free pick, iya betul. Di di website ada yang namanya free pick, ya kita bisa catat gitu misalnya, carikan foto kucing free pick, nah gitu. Gitu doang aja dengan mudahnya tuh kita bisa dapat gitu. Dan itu nggak punya hak cipta, ya biasanya nggak punya hak cipta. Ya disumbangkan oleh orang-orang yang baik hati ya. Oke, next Budi. Next ada di dalam katalog kan ada Add ada item. item dan edition collection. Bedanya tuh apa sih, Bu? Oh ya, eh kalau add item misalnya, sebenarnya sih eh apa ya? Add item misalnya eh cookies gitu ya, cookies misalnya nastar gitu ya. Misalnya kita tulis, kita punya nastar, ya, kemudian kita masukkan add collection. Nah, nastarnya ini mungkin biasanya dalam bentuk packaging yang sudah rapi, yang harganya, beda dari item nastar itu sendiri, ya. Itu bisa collection kita. Biasanya itu terjadi jika dekat-dekat hari raya, ya. Kita kan mau Natalan, mau Tahun Baru, mau Xinjia, mau Valentine, itu biasanya adalah event-event yang spesial, yang sehingga kita buat beda dari yang daily kita jual. Nah, itu add collection-nya itu bisa isinya seperti itu, package-package, unik ya, atau yang tidak berhubungan dengan, hari raya ya, atau Anda mau menawarkan misalnya souvenir. Ya, add collection itu bisa souvenir yang misalnya, coffee cup dan satu setnya gitu ya. Nanti collection-nya bisa ditambahkan dengan packaging-packaging. Itu sih biasanya, bedanya cuma itu aja tapi sebenarnya isinya sama. Cuma harganya untuk add collection tuh biasanya lebih mahal dibandingkan dengan, item-itemnya per satuan, itu sih. Oke. Terus ada yang tanya lagi nih, Bu. Mungkin Mhm. bisa dijelasin ulang. Gimana sih cara untuk join komunitas di WA bisnis? Oh iya, untuk join komunitas di WA bisnis biasanya kita gini dulu, kita cari dulu komunitasnya ya di Google, kemudian kita dapat ya. Nah terus, biasanya
saya akan cari IG-nya mereka dulu. IG-nya apa? Ya, kalau misalnya bisa kita tanya DM di IG itu. Ini cara manual banget ya. Kalau di IG itu tidak ada nomor telepon, ya berarti kita tanya, "Bolehkah saya join?" Gitu. "Saya menjual produk ini dan ingin, join komunitas Anda, apakah diperbolehkan?" Kalau ada nomor HP-nya mungkin kita bisa add ke dalam, ke dalam nama teman kita di Google ya, kemudian kita join ke dalam komunitas itu. Mudahnya sih begitu, Bu. Nah, atau Ibu misalnya kayak usaha kecil menengah itu kan kadang-kadang punya pameran ya, kadang-kadang pameran kayak di Depok tuh suka di Wali Kota Depok tiap 6 bulan sekali atau sebulan sekali tuh ada pameran, karya souvenir misalnya, ya. Jadi Bapak Ibu datang, ya, terus tanya, "Komunitasnya apa sih? Boleh join nggak?" Nah, dari situ kita bisa langsung masuk, ya. Jangan malu bertanya ya Bapak Ibu ya, namanya juga kita usaha ya, harus punya banyak pelanggan. Jadi kita yang harus aktif ya, jangan tunggu disodor-sodorin. Itu aja sih. Gitu, Bapak Denny, thank you. Oke. Mungkin aku boleh bertanya nggak? Boleh, boleh Pak Budi. Gimana sih kita dapat kepercayaan dari pelanggan gitu? Biasanya kan Heeh, kalau yang online-online gitu banyak penipuan gitu loh. betul betul. Nah, ya ini maksud saya dengan mulailah dari 4 sampai 5 komunitas, ya enggak? Saya punya usaha jual kopi misalnya ya, terus Budi, pesan ya, pesan sekali oke, kedua kali masih oke, ketiga kali mau pesan temen Budi nanya, "Bud, pesannya di mana? Kayaknya enak, mau dong," gitu kan ya. Itu masalah rasa ya, atau delivery-nya bagus, apa pokoknya oke lah. Terus nanti Budi bilang, "Oh dari sini nih, oh mau dong linknya." Nah, kan kita akan kasih ya. Kemudian dari situ akan menyebar menyebar menyebar, ya. Itu caranya, salah satu cara membuktikan bahwa pelanggan tuh percaya sama kita, ya. Tiba-tiba ada yang nge-add kita, ya. Tiba-tiba, kita nggak pernah masuk komunitas ini atau kita nggak pernah tahu ada pelanggan mandiri seperti ini, tiba-tiba memesan ya, berarti kepercayaan pelanggan semakin besar, ya. Gitu, Budi. Oke. Terus ada yang tanya lagi, komunitas itu sama nggak sih sama grup WA? Komunitas hampir mirip Ibu ya, jadi grup WA sama komunitas itu, hampir mirip ya, kalau di WA mungkin judulnya WA ya, di grup ya, WAG gitu. Tapi kalau nanti kita punya WhatsApp bisnis kemudian, ada tulisan komunitas apa gitu ya, ya itu sama sih. Jadi memang grup-grupan juga, namanya juga kita online ya, berdasarkan teknologi ya, bukan ketemu ketemu kayak arisan-arisan gitu, enggak, gitu. Jadi memang begitu caranya, seperti WA Group gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa ada yang mau ditambahkan? Ya, atau ada informasi lain supaya bisa jadi masukan buat saya? Masih belum. Masih belum? Baik, kalau demikian kita cukup sampai di sini. Minggu depan akan ada materi lagi soal WhatsApp ini. Eh, Nanti kita share dan ketemu lagi di minggu depan gitu kayaknya ya, Pak Mas Budi Ada ya. yang ada Oh, nanya lagi. masih ada satu lagi ya? Ya. Kalau mau join komunitas bisa pakai nomor WA atau Instagram atau FB. Oh, ya. Kalau join komunitas bisa pakai nomor WA atau Instagram atau FB, bisa Bu, ya. Jadi bisa. Jadi apa teman-teman tuh bisa bisa join komunitas dengan nomor WA atau Instagram atau Facebook itu bisa. Nah, tadi cari komunitas sudah dijelaskan di awal ya. Kita bisa tanya-tanya, kita bisa join, kita bisa DM dari Instagramnya, atau kita cari dulu di Google, kemudian memperkenalkan diri ya, berani-beraninya memperkenalkan diri ya. Ya harus berani ya, namanya juga kita mau usaha. Ya,
Oke, baik. Terima kasih juga Bu Nila. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang kurang atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Selamat malam semua, rekan-rekan semua. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dan Budi, terima kasih atas moderasinya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi dan salam sehat selalu.